Halo Nia, selamat siang. Halo Kak, selamat siang. Halo, gimana kabarnya Nia hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Gimana tadi sekolahnya? Lancar? Tadi sekolahnya biasa aja sih Kak, seperti biasanya. Oke, gak apa-apa. Sekarang Nia lagi di mana nih? Sekarang aku lagi di rumah, Oke, Alhamdulillah lagi di rumah ya. Eh, Sinyalnya untuk 15 menit ke depan aman? aman. Oke, kalau baterai HP-nya gimana nih? Aman? Baterai HP juga aman. Oke, terima kasih ya Nia sudah datang lagi, ketemu lagi sama saya di layar Zoom ini di sesi konseling yang kedua. Terima kasih Nia sudah hadir lagi. Ya Kak, sama-sama. Tapi Kak, saya kali ini eh, benar-benar kecewa gitu ya, karena saya dengar cerita gitu tentang bullying saya yang kemarin. Ternyata itu tuh tersebar gitu. Nah, sekarang saya mau lanjut konseling ini tuh jadi takut. Oke Nia, terima kasih atas penyampaian perasaan kamu. Saya di sini mendengarkan segala kekecewaan dan ketakutan kamu. Tuh, sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena sudah berani mengungkapkan hal itu. Dan itu semua hal yang kamu rasakan, kamu kecewa, kamu merasa takut lagi gitu dan tidak percaya, itu sangat wajar kamu rasakan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena kamu tetap hadir di sesi ini meskipun saya tahu pasti situasinya tidak mudah, situasinya pasti berat untuk kamu. Ya Kak, rasanya tuh kayak dikhianatin gitu. Karena kan yang aku tahu itu konseling itu bisa menjaga rahasia ya. Betul sekali Nia, kerahasiaan adalah prinsip utama dalam konseling. Saya di sini ingin menjelaskan dengan jujur bahwa saya pribadi tidak pernah menyebarkan ceritamu kepada siapapun. Tetapi dalam hal ini memang ada pihak penyedia layanan yang ternyata lalai dalam menjaga data Nia khususnya. Sekali lagi saya ingin terima kasih kepada Nia dan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya karena hal itu jelas melanggar hak Nia sebagai konseling. Jadi itu tuh bukan kakak ya yang nyebarin. Bukannya, sekali lagi saya tidak pernah menyebarkan data-data pribadinya dan sekarang ini dalam hal ini saya sangat menyesal karena pada akhirnya kamu tetap terdampak dari kejadian yang tidak kita inginkan beberapa waktu yang lalu. Nah, untuk melindungi kamu ke depan, saya sudah melaporkan uh, pihak internal agar data kamu itu tidak kembali tersebar. Data sebelumnya ataupun data konseling yang akan datang. Jadi saya juga sudah mengupayakan untuk melakukan gitu perbaikan di pihak internal, melakukan pelaporan dan juga kami sedang mengupayakan perbaikan sistem dalam keamanan layanan konseling ini. Ya. Tapi saya kayak ngerasa nggak aman gitu Kak. Kalau misalkan eh, informasi saya bocor lagi gimana? Iya, terima kasihnya. Saya mengerti sekali kekhawatiranmu saat ini. Untuk itu, dalam hal ini, kita bisa membuat kesepakatan yang baru. Semua data konseling akan saya simpan hanya di perangkat pribadi dengan sistem pengamanan tidak bisa diakses oleh pihak lain. Seperti Nia, kalau misalkan punya handphone misalnya, dan dalam handphone itu Nia punya data-data pribadi, punya segala hal yang hanya ingin Nia akses secara pribadi, tidak mau diakses oleh pihak lain, kan Nia pasti membuat PIN untuk handphone itu, menyeting password untuk handphonenya, dan dalam hal ini saya juga melakukan itu karena saya merasa data-datanya di sesi konseling ini adalah data yang berharga. Cerita-ceritanya, pengalamannya, semuanya adalah berharga dan tidak akan saya
beri akses untuk pihak lain mengakses data-data tersebut. Selain itu juga, dalam hal ini, Nia berhak untuk menentukan sejauh mana cerita yang ingin kamu bagikan. Misalnya ada cerita-cerita yang terlalu riskan untuk dibagikan di sesi konseling siber ini, di room Zoom ini, maka Nia punya uh, apa Nia punya kesempatan besar atau Nia punya andil besar dalam hal ini untuk boleh menundanya, menunda menceritakan kisah-kisah itu sampai Nia benar-benar merasa nyaman untuk menceritakannya. Hmm. Jadi saya nggak perlu khawatir lagi ya Kak buat ngelanjutin konseling ini. Betul, Nia. Nia sekali lagi punya kendali yang penuh. Nia bisa sebenarnya bisa berhenti kapanpun begitu, tetapi tentu saja saya dan Nia sendiri saya harap uh, lebih memilih untuk kita kembali lagi bersama-sama lanjut gitu dari sesi konseling ini dan kedepannya dengan cara yang tentunya lebih aman. Tujuan saya adalah mendukung Nia dalam menghadapi permasalahan Nia saat ini, khususnya dalam masalah bullying yang Nia alami saat ini, dan bukan untuk menambah kekhawatiran Nia, bukan untuk menambah rasa takut Nia, begitu. Baik Kak, saya butuh waktu tapi saya juga akan coba buat tetap lanjut. Oke, terima kasih Nia atas keberaniannya. Saya sangat-sangat menghargainya. Kita akan sama-sama berjalan perlahan sesuai kebutuhannya dan saya akan memastikan konseling ini dalam lingkup cyber ini tetap menjadi ruang yang aman untuk Nia. Nah, di sesi konseling yang sebelumnya kan Nia sudah mulai mau terbuka. Nia sudah mau mulai bercerita mengenai pengalaman bullying yang Nia alami begitu. Tapi sebelumnya Nia kan belum bercerita secara detail begitu mengenai uh, pengalaman-pengalaman Nia saat mengalami bullying tersebut. Nah, boleh diceritakan lebih lanjut mengenai bullying itu Nia? Baik Kak, saya akan coba buat lebih lanjut. Kira-kira detail kejadiannya itu seperti apa? Apakah bullyingnya itu berupa verbal, apakah dia diejek, atau apakah dia justru dilukai gitu? Seperti apa? Boleh diceritakan? Eh, Kalau soal bullying itu sering kayak mereka tuh ngata-ngatain gitu Kak. Tuh. Oke, berarti Nia sering mendapat ejekan ya. Saya sekali lagi di sini menekankan bahwa saya selalu bersedia untuk mendengarkan perasaan-perasaannya. Eh, Tapi saya ingin tanya lagi, sebenarnya gimana sih perasaannya saat uh, bullying itu terjadi gitu? Apa yang dirasakan? Pas pada saat bullying itu terjadi tuh saya sering diam gitu Kak, sering nangis, sering mikir kok aku kayak diginiin ya, kok nggak nggak diterima sama mereka ya, gitu Kak. Oke, berarti setelah diejek itu Nia merasa sakit, Nia sering uh, hanya diam begitu, kemudian Nia juga sering nangis sendiri begitu ya. Oke, terima kasih Nia sudah mau berbagi. Menangis adalah bentuk melepaskan emosi yang positif dan itu wajar. Ketika kita merasa uh, rendah diri gitu, karena mungkin ejekan-ejekan itu pasti sering berputar di kepala kita begitu. Kita sering kepikiran gitu mengenai ejekan-ejekan itu. Dan ketika rasa rendah diri itu hadir, ketika kita merasa sedih, maka menangislah gitu. Menangis itu adalah cara meluapkan emosi yang tidak apa-apa gitu. Kita
kita manusiawi ketika kita menangis gitu. Nah, tapi bagaimana kalau misalkan kita sama-sama coba cari cara tambahan supaya Nia punya ruang aman ketika pikiran-pikiran negatif itu muncul. Ruang aman yang tentunya selain dari menangis itu gitu. Uh, Ketika teringat ejekan-ejekan tersebut gitu, daripada kita menangisi hal itu, gimana kalau misalnya kita cari alternatif yang lain? Gimana menurutnya? Boleh tuh Kak, tapi gimana ya caranya? Oke, misalkan saya kasih opsi ya, misalnya kita bisa membuat self affirmation namanya. Sederhananya itu, self affirmation adalah kalimat yang positif yang bisa kita ulangi ketika perasaan-perasaan negatif itu datang. Dan self affirmation ini bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun gitu. Misalkan ketika Nia baru bangun tidur, ketika Nia hendak berdiri gitu, kita bisa dengan sederhana mengatakan kepada diri kita sendiri, terima kasih ya aku sudah mau bangun di pagi hari ini, sudah mau memulai hari ini dengan baik, dan sudah mau bangkit lagi untuk menjalani hari-hari selanjutnya. Nah, self-affirmation itu contohnya seperti itu. Dan itu bisa dilakukan kapanpun gitu. Misalkan juga, misalkan Nia mau berangkat sekolah gitu. Nah, Nia kan siap-siap ya. Kemudian di depan cermin itu, Nia bisa berkata sambil bercermin gitu dengan saya berharga, saya kuat, dan saya tidak sendirian. Saya berharga, saya kuat, dan saya tidak sendirian. Gitu Nia. Gimana menurutnya? Wah, sepertinya boleh Kak. Nanti aku coba deh. Oke, bagus sekali. Nanti uh, setelah sesi ini kita akan ketemu lagi. Kita bisa membahas update dari ketika Nia sudah melakukan self affirmation itu rasanya gimana sih gitu. Saya excited sekali menunggu updatean dari Nia nih. Jadi uh, nanti di sesi selanjutnya kita juga bisa bahas strategi lain gitu selain dari self affirmation ini. Tapi sebelum itu tentunya saya harap Nia bisa memaksimalkan self affirmation itu. Jadi Nia harus praktekkan. Uh, Kalau misalkan nanti di minggu selanjutnya itu kita ketemu lagi, kita bisa belajar teknik lain seperti teknik relaksasi atau mungkin Nia suka menulis, kita akan belajar menulis pengalamannya dalam bentuk jurnal. Tujuannya supaya Nia punya alat untuk mengelola rasa sakit itu, gitu. Mengelola perasaan-perasaan negatif yang datang ketika mengingat ejekan-ejekan dari orang lain itu. Dan lagi Nia tidak merasa sendirian dalam hal ini. Baik Kak, terima kasih ya. Rasanya lega setelah cerita sama Kakak. Alhamdulillah, sama-sama Nia. Saya bangga sekali karena Nia mau terbuka dan mau berproses bersama begitu. Walaupun tadi di awal kita sudah membahas mengenai ada beberapa pihak yang kemudian tidak bisa melakukan penjagaan rahasia dalam sesi konseling ini dengan baik. Saya sekali lagi mohon maaf atas kejadian-kejadian tersebut dan saya sangat berikan apresiasi sebesar-besarnya kepada Nia. Saya berterima kasih kepada Nia telah percaya lagi di sesi konseling ini gitu. Nia sudah kembali lagi bercerita tadi mengenai bullying yang dialaminya, bahwa bullying yang dialaminya itu dalam bentuk ejekan, sehingga Nia itu merasa uh, rasa rendah diri begitu. Nia seringkali memikirkan perkataan orang lain itu gitu. Nia sering sendirian dan Nia juga menangis ketika sendirian itu. Dan kita tadi sudah belajar yang namanya teknik self affirmation. Nanti ke depannya sekali lagi saya harap Nia praktekkan teknik self affirmation itu. Nanti di minggu selanjutnya Nia bisa sampaikan apa yang Nia rasakan ketika sudah melakukan self affirmation. Uh, ada yang mau Nia sampaikan lagi?
Sepertinya sudah cukup, Kak. Oke, terima kasih ya Nia. Di 15 menit ini, Nia sudah bersamai di sesi konseling ini. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, sampai ketemu di sesi konseling selanjutnya. Terima kasih Nia, Ya, sampai baik, jumpa. Kak. Ya, sampai jumpa. Ya.